Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai loop control menggunakan 3 keyword baru, yakni break, continue, dan pass. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu loop control dengan break, lalu bagaimana itu loop control dengan continue, dan loop control dengan pass. Oke, pertama loop control dengan break. Di pertemuan sebelumnya kita bahas loop ya dengan for, lalu ada juga while. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci break yang berfungsi untuk menghentikan loop. Jadi loop itu bisa kita kendalikan. Kita bisa gunakan kata kunci break untuk menghentikan sebuah loop. Nah, cara kerjanya, misalnya program berjalan, kemudian ada sebuah kondisi tertentu, apakah dia harus break atau enggak. Kemudian apabila kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi berikutnya. Jika kondisinya masih true, dia akan kembali ke conditional code sebelumnya, kemudian lanjut terus sampai kondisinya ada sebuah kondisi yang menyatakan dia sudah tidak terpenuhi, maka dia akan break. Kalau break, dia akan lanjut menghentikan program. Sebenarnya nggak menghentikan, tapi dia akan lanjut keluar dari loopnya, kemudian lanjut menjalankan kode apapun di bawahnya sampai program selesai. Oke, prakteknya gimana? Prakteknya begini. Oke, di Wing saya buat dulu sebuah program. Saya kasih nama loop control ke L. Oke, loop control dot py. Oke, kemudian caranya gini. Misalnya saya punya sebuah loop pakai loop for. Misalnya for huruf, variabel huruf. Sudah paham ya tentang for dan while? Kalau Anda belum paham benar, silakan Anda kembali ke pertemuan sebelumnya supaya Anda paham. Oke, for huruf in, misalnya saya punya kata Surabaya. Kemudian titik 2. Kurang ininya. Oke, sudah. For huruf in Surabaya, jika hurufnya sama dengan A, jika ketemu dengan huruf A, maka loopnya harus break. Oke, kemudian di luar loopnya, di luar if ini ya, udah di luar if, cetak kalimat huruf sekarang adalah huruf. Oke, coba kita jalankan. Seperti apa hasilnya? Oke, perhatikan. Huruf sekarang adalah S, huruf sekarang adalah U, huruf sekarang adalah R. Kenapa cuma sur yang kecetak? Karena gini, perhatikan di sini ya, Surabaya. Jadi dia mengambil setiap variabel. Jadi variabel huruf ini mengambil setiap elemen yang ada dalam string Surabaya, satu persatu diperiksa. Jika hurufnya ini bernilai A, maka programnya harus break, harus selesai. Jadi pertama dia ngecek S. Apakah S ini sama dengan huruf A? Tidak. Oke, dia nggak break, tapi dia menjalankan baris 4 ini. Baris 4 ini di luar dari loop if ya, di luar loop if ini, tapi dia masih satu blok sama for. Jadi break ini di dalam bloknya if, kalau print ini di dalam bloknya for. Oke, kemudian karena dia tidak break, karena dia bukan A, maka dia menjalankan baris yang keempat ini. Kemudian dia akan kembali lagi ke for, ngecek lagi huruf selanjutnya U. Ternyata U ini bukan A. Oke, dia nggak nge-break, tapi cetak ini. Makanya yang S dan U ini kecetak. Sampai yang R ini kecetak. Nah, setelah R kecetak, dia kembali ke for. Dia akan cek apakah, nah dia kembali ke for, dia ngecek hurufnya ini adalah A. Ternyata huruf sama dengan A.
Kalau huruf sama dengan A, maka dia break kan. If huruf sama dengan A, maka break. Kalau break ya udah selesai programnya. Ini saya lupa tambahin. Print selesai. Oke, coba saya jalankan lagi. Nah, setelah dia ketemu huruf A, dia langsung break. Yang ini nggak akan dijalankan. Dia langsung keluar dari loop, keluar dari block for, menjalankan perintah apapun di luar block for ini, yakni selesai. Print selesai. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Gampang sekali ini. Sangat mudah. Oke, itu kalau pakai for. Gimana kalau pakai while? Contohnya gini. Kalau pakai while, misalnya saya mau buat programnya untuk mencetak angka secara mundur dari 10 sampai 1. Kalau dia ketemu angka yang dia cari, maka programnya break. Konsepnya sama. Konsepnya sama dengan for, cuma kita pakai pengulangan while. Saya buat dulu sebuah variabel angka yang nilainya 10. Oke, kemudian while angka lebih besar dari 0. Jadi selama angkanya lebih besar dari 0, cetak tampilan ini. Print, bukan variabel, huruf sekarang. Bukan huruf, angka sekarang. Angka sekarang adalah angka. Kemudian angka sama dengan angka kurang 1. Ini counter ya, counter atau penghitung supaya angka 10-nya mundur, dihitung mundur. Kemudian if angka sama dengan 5, maka break programnya. Gitu. Nah, coba kita jalankan. Oke, ini saya panjangin dulu tampilannya. Nah, ini yang SUR ini udah ya tadi ya, udah kita bahas ya. Nah, sekarang yang ini nih. Angka sekarang dia nyetak 10. Jadi waktu programnya berjalan di bagian while ini, angkanya kan nilainya 10. Jadi selama angka ini lebih besar dari 0, maka jalankan perintah ini. Jalankan perintah ini, yakni print angka sekarang, angka yakni 10. Cetak. Terus kemudian angkanya, nilai angka variabel angka ini dikurang 1. Angka ya, sama dengan angka minus 1. Artinya 10 sama dengan 10 minus 1. Jadi 9. Nah, angkanya ini 9 jadinya. Jika angka sama dengan 5, maka programnya break. Karena angka ini 9 ya, tidak sama dengan 5, maka breaknya ini tidak dijalankan. Dia akan kembali ke sini, kembali ke while. Dia ngecek lagi. Dia ngecek lagi 9 ini ternyata masih lebih dari 0. Oke, jalankan perintah ini. Angkanya jalankan perintah ini. Cetak angka sekarang yakni 9. Oke, kemudian 9-nya dikurang 1 jadi 8. Cek angkanya, 8 ternyata masih di atas 5. Oke, balik lagi ke atas terus 9, 8, 7, 6. Nah, sampai 6. Pas angkanya 6, pas angkanya dicetak 6 ya. Pas angkanya di sini menampilkan angka 6, maka angka 6-nya dikurang 1 sama dengan 5. Nah, setelah dicek ternyata angkanya sama dengan 5, maka programnya break. Makanya selesai. Tercetak selesai. Dia kalau sudah break, dia akan keluar dari loop while ini, dari block while ini, menjalankan baris berikutnya, yakni 12 dan 13. Kemudian print selesai. Gitu. Gimana, paham? Paham ya? Gampang sekali. Oke, itu tadi pembahasan loop control dengan break. Lalu dengan continue. Continue itu seperti apa? Gini. Continue itu adalah kondisi di mana kalau program itu pertama berjalan, conditional code. Nah, ini kondisi awalnya ya, kayak for dan while itu tadi. Dia
Kalau misalnya programnya itu berisi pengulangan seperti for dan while, ya memang ini keyword continue dan break ini sering banget digunakan di bagian pengulangan ya, seperti loop for dan loop while. Jadi gini, waktu programnya berjalan dia ketemu conditional code, kemudian dia akan continue atau menjalankan kondisi selanjutnya. Jika kondisi selanjutnya benar, maka kondisi awalnya tetap dijalankan. Terus continue ini buat apa? Jadi gini, programnya bedanya dengan break ya. Kalau break itu programnya kan langsung berhenti. Kalau continue, programnya akan jalan terus tapi diabaikan. Yang kondisi salah itu akan diabaikan. Jadi selama kondisinya benar, dia akan jalan terus. Tapi pas kondisinya salah, dia akan continue. Dia akan menjalankan yang continue. Programnya tetap berjalan. Seperti apa? Oke, kita bahas. Mana? Kita praktek ya langsung biar gampang. Untuk continue sebenarnya kita nggak perlu ubah kode seperti ini. Kita ganti aja continue di sini. Contoh loopnya kita gunakan contoh loop yang sama. Ini juga kita ganti continue. Cuman ada bedanya dengan break. Kalau break dia kan keluar dari loop ya. Tapi kalau continue loopnya terus berjalan. Itu doang bedanya. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita perhatikan. Yang ini dulu deh, yang for ya. Lihat hasil for di sini. SURBY, surbi. Jadi gini. For huruf in Surabaya, jika kalau ketemu huruf A, maka dia nggak break, tapi dia continue. Kalau continue, nah ini ya. Kalau dia continue, dia akan kembali ke for. Kalau ini break, dia akan keluar dari sini. Dia langsung ke dia langsung ke baris berikutnya, baris 5 ini. Itu bedanya. Kalau continue sama break. Jadi kalau continue dia akan balik ke loop for-nya. Jadi perhatikan di sini. Waktu dia nyetak huruf S, U, kemudian R. Nah, setelah R kan ada A nih. Di sini ketemu if. If huruf sama dengan A, maka continue. Yang print huruf sekarang yang print ini, baris print ini tidak akan pernah dijalankan. Karena dia tidak akan dijalankan karena si huruf ini sama dengan A. Itu sebabnya A ini tidak dicetak di sini, tidak di print di layar. Itu. Tapi loopnya tetap berjalan, cuma A-nya nggak kecetak. Udah gitu doang, gampang ya. Jadi dia nggak menghentikan loop intinya kalau continue ini. Kalau break dia menghentikan loop, menghentikan bloknya, keluar dari bloknya. Oke. Terus sekarang gini. Sekarang kita bahas yang ini. Ini panjangin dikit. Oke, perhatikan di sini. Ini hapus dulu. Oke, sekarang bagian while nih ya. Angka sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kok nggak ke-skip? Kok nggak ada yang ke-skip gitu ya? Nah, jadi gini. Hati-hati menggunakan menaruh continue ini. Kalau mau menaruh continue ini harus hati-hati. Kita harus perhatikan dulu loop kita seperti apa. Kita lihat angka sama dengan 10. While angka lebih besar dari 0, cetak angka. Maka karena ini angka 10 masih lebih besar dari 0, maka dia mencetak di tampilan angka sama dengan 10. Ini. Angka sekarang sama dengan 10 dicetak. Kemudian angka sama dengan angka minus 1. Jadi dikurangin nih nilai 10-nya jadi 9. Jika angka sama dengan 5, maka continue dia balik ke while. Sama seperti yang di atasnya ini, continue ini, jadi for ini, dia akan kembali ke loop while-nya, ngecek lagi. 9 masih lebih besar dari 10, berarti cetak angka sekarang yakni 9. Terus 9-nya dikurang 1 jadi 8. If angka sama dengan 5, nah angkanya ternyata tidak sama dengan 5.
Nah, angkanya tidak sama dengan 5, ya udah dia balik lagi ke while, balik lagi ke while. Jadi continue ini salah tempat gitu. Bukan continue yang salah tempat sebenarnya, tapi print ini yang salah tempat. Jadi harus dipindahin. Nah, ini di cut. Mana tadi? Oke. Oke. Jadi ini di cut. Di cut. Pindahin ke sini. Nah, kalau dijalankan, perhatikan. Nah, lihat ini. Angka sekarang 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. 5-nya nggak ada. 5-nya ke skip. Jadi, kalau nah ini, hati-hati menggunakan continue ya. Di dalam while khususnya. Sebenarnya sih dalam loop apapun hati-hati menempatkan continue. Karena continue itu sebuah kondisi yang untuk membuat loop itu dapat berjalan terus. Nah, kalau printnya di bawah sini, nah hasilnya seperti ini. 6, 5, 6, 5-nya nggak ada, ke skip. Jadi waktu dia ngecek angkanya ternyata sama dengan 5, dia continue. Continue artinya balik ke while. Gitu, balik kembali ke while, sedangkan print angka ini nggak akan dijalankan. Itu sebabnya angka 5-nya ke skip, tidak ditampilkan. Tapi dia akan lanjut ke while, dicek. Yang 5 tadi udah jadi 4 karena yang dicek 5-nya. 5-nya ternyata masih di atas 0. Oke, 5-nya dikurang 1. Jadi angkanya adalah 4. Nah, karena 4 ini tidak sama dengan 5, kan continue ini hanya dijalankan kalau angkanya ini bernilai 5. Karena angkanya tidak bernilai 5, maka dia loncat dari continue menjalankan print yang ini. Yang continue-nya nggak dijalankan. Gitu. Gimana, paham? Pasti paham dong. Gampang ini, sangat mudah. Oke, itu tadi loop control dengan continue. Kalau pass, apa gunanya? Pass ini sebenarnya nggak break, nggak continue, tapi pass. Pass ini membuat loopnya ini tetap berjalan sebenarnya ya. Pass ini keyword yang bisa ditaruh pada sebuah loop yang menyebabkan loop itu bisa tetap berjalan. Sebenarnya pass itu kayak penanda doang. Kita seperti sebuah penanda. Kita mau nulis kode yang kebetulan belum ditulis, tapi kodenya ya gini deh. Biar prakteknya gini, biar gampang gini deh. Oke, continue. Oke, ini continue. Ini saya hapus dulu. Oke, kita gunakan loop for aja ya buat contohnya. Gunakan pass. Nah, ini kita ganti pass. Kalau dijalankan nggak ada pengaruh. Surabaya tetap kecetak. Jadi pass ini ya artinya if huruf sama dengan A, pass. Jalankan terus. Pass. Jadi lanjutkan ke bawahnya. Gitu doang. Terus gunanya buat apa? Mungkin Anda bertanya, gunanya buat apa kalau gitu? Ya pass itu sebenarnya kayak penanda aja sih. Penanda bahwa kita mau nulis kode di bagian sini, cuma kita belum tulis. Gitu. Jadi sebagai apa ya, buat testing aja lah, buat testing atau penanda sebenarnya. Sebenarnya mungkin nggak penting-penting amat ya, tapi ya kadang ada kondisi tertentu di mana kita mau menulis sebuah kode tapi kita belum tulis, sehingga kita taruh pass dulu buat testingnya aja. Ya nggak ngaruh sih sebenarnya, cuman ya tergantung kebutuhan lah, Anda mau pakai atau enggak intinya gitu. Soalnya ini kadang-kadang pass ini diperlukan buat testing. Jadi kodenya tetap berjalan sebenarnya, cuman ya kita belum tulis aja. Itu sih sebenarnya. Gimana, paham nggak tentang pass? Gampang ini ya, pasti paham dong. Ini cuman penanda aja pass itu. Jadi program tetap berjalan, loopnya tetap berjalan, cuma dia penanda aja untuk sebuah kode yang bakal nantinya kita tulis. Intinya gitu. Oke, di kesempatan kali ini kita udah bahas mengenai loop control menggunakan break, continue, dan pass. Tadi kita sudah bahas loop control dengan break, kemudian loop control dengan continue, lalu ada loop control dengan pass.
Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.